Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Kania, NIM 1908 107027, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teknik menyimak di sekolah dasar. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan tentang apa sih itu menyimak. Menyimak adalah proses mendengarkan dengan penuh pemahaman, apresiasi, dan evaluasi. Jadi dapat dikatakan bahwa menyimak merupakan kegiatan yang disengaja melalui proses mendengar untuk memahami bunyi-bunyi bahasa. Sedangkan mendengar adalah kegiatan yang dilakukan hanya sekedar tahu tetapi tidak memahami bunyi-bunyi bahasa yang disimak. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang teknik pengajaran menyimak di sekolah dasar. Yang pertama, itu ada teknik ulang ucap. Teknik ini biasa digunakan guru pada siswa yang belajar bahasa permulaan. Teknik ini digunakan untuk memperkenalkan bunyi bahasa dengan pengucap atau lafal yang tepat dan jelas oleh guru. Dengan teknik ini, pertama-tama guru mengucapkan kata-kata sederhana seperti mata. Misalnya, kemudian guru memperjelas kata tersebut dengan cara mendemonstrasikannya. Guru menggunakan jari tangannya untuk menunjuk salah satu wajahnya, yaitu mata. Langkah kedua, guru mengucap kata mata dengan jelas dan keras. Siswa diminta untuk menyimaknya dengan baik, kemudian menirukannya apa yang diucapkan guru. Langkah ketiga, guru memberikan latihan ekstensif dengan mengulang kata-kata yang sudah dikenalkan, kemudian menambah kosakata serta mengenalkan struktur kalimat kepada siswa sampai siswa dapat mengucapkan kata-kata dengan tepat dan akhirnya menggunakan kata itu dalam struktur yang sederhana. Yang kedua ada teknik informasi beranting. Guru memberi informasi kepada salah satu seorang siswa, kemudian informasi tersebut disampaikannya kepada siswa yang ada di dekatnya. Begitu seterusnya. Informasi disampaikan secara beranting. Siswa yang menerima informasi terakhir mengucap keras-keras informasi tersebut di hadapan teman-temannya. Dengan demikian, kita tahu apakah informasi itu tetap sama dengan sumber pertama atau tidak. Jika tetap sama, berarti daya simak siswa sudah cukup baik. Dan akan tetapi, bila informasi pertama berubah setelah beranting ini, berarti daya simak siswa masih kurang. Yang ketiga ada teknik satu mulut satu kelas. Guru membacakan sebuah wacana yang dapat berupa artikel atau cerita di hadapan siswa, dan siswa diminta menyimak baik-baik. Sebelum siswa menyimak, guru memberi penjelasan tentang apa-apa yang pernah disimak. Setelah guru selesai membacakan, guru dapat meminta siswa misalnya 1. Menceritakan kembali isi materi yang disimaknya. Yang kedua, menyebutkan urutan ide pokok dari apa yang disimak. Yang ketiga, menyebutkan tokoh pelaku dari cerita apa yang disimaknya. Yang keempat, menemukan makna yang tersurat dari apa yang disimaknya. Yang kelima, menemukan makna yang tersirat dari apa yang disimaknya. Yang keenam, menemukan ciri-ciri atau gaya bahasa yang digunakan dalam wacana yang dibacakan. Yang ketujuh, yang terakhir, menilai isi dari apa yang disimaknya. Yang keempat ada teknik satu rekaman satu kelas. Guru terlebih dahulu menyiapkan rekaman melalui kaset, CD maupun laptop yang berisi ceramah, pembacaan puisi, pidato, cerita atau dongeng, drama, dan lain-lain. Kemudian, guru memberikan petunjuk-petunjuk sebelum kaset diputar tentang hal-hal yang perlu disimak. Setelah itu, guru memutar rekaman yang telah disiapkan sebelumnya. Dongeng misalnya, siswa diminta menyimak baik-baik. Rekaman dapat diputar ulang bila siswa belum dapat mengikuti tentang apa yang telah diputar. Kemudian siswa diberikan tugas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menguji pemahamannya terhadap rekaman yang telah disimaknya, seperti 1. Apa tema dari dongeng yang anak-anak simak? Yang kedua, siapa yang menjadi tokoh dalam dongeng tersebut? Yang ketiga, bagaimana watak dari tokoh tersebut? Yang keempat, sebutkan amanat yang terdapat dalam dongeng tersebut. Yang kelima, misalnya di mana latar
dalam dongeng tersebut, misalnya ada latar tempat, latar suasana. Yang kelima ada teknik group close. Dalam penggunaan teknik ini, guru membacakan sebuah wacana sekali. Siswa diminta menyimak baik-baik. Kemudian, guru membacakan lagi wacana tersebut dengan membaca paragraf awal penuh. Sedangkan paragraf berikutnya ada beberapa kata atau kelompok kata yang dihilangkan. Setelah itu, tugas siswa adalah memikirkan konteks wacana dan mengisi tempat yang kosong dengan kata-kata atau peristilahan atau kelompok kata yang asli dari wacana yang dibacakan sebelumnya. Yang keenam ada teknik parafrase. Dalam penggunaan teknik ini, guru terlebih dahulu menyiapkan sebuah puisi untuk disimak untuk siswa. Sebuah puisi untuk disimak oleh siswa. Setelah itu, guru membaca puisi yang telah disiapkan dengan jelas. Kemudian, setelah siswa selesai menyimak, siswa secara bergilir disuruh menceritakan kembali isi puisi yang telah disimaknya dengan kata-kata sendiri. Dalam penerapan teknik ini, guru harus menyesuaikan dengan perkembangan kebahasaan siswa agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai tujuan. Yang ketujuh ada teknik simak, libat cakap. Sesuai dengan nama teknik ini, penyimak terlibat dalam pembicaraan. Dalam pelaksanaan teknik ini, guru dapat menugaskan siswa mengadakan wawancara, misalnya dengan guru wali, guru pengajar bahasa, budayawan. Sebelum mengadakan wawancara, siswa diminta menyiapkan apa yang perlu ditanyakan kepada orang yang diwawancarai. Tugas selanjutnya, siswa menyusun hasil wawancara yang kemudian diserahkan kepada guru untuk diteliti. Yang kedelapan ada teknik simak, bebas, libat, cakap. Teknik ini senada dengan teknik simak, libat, cakap yang mementingkan keterlibatan penyimak dalam pembicaraan. Penyimak di sini hanya berlaku sebagai pemerhati yang penuh minat, tekun menyimak apa yang disampaikan oleh pembicara sehingga penyimak dapat memahami isi pembicaraan. Tujuan pembicaraan menganalisis apa yang dibicarakan serta akhirnya menilai isi pembicaraan. Demikianlah penjelasan teknik menyimak untuk sekolah dasar ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.